Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku. Ayo, kamu hadir di abad pertama, di tahun 30 sampai 33, kau dengar suara Yesus? Hah? Keren mana suara Yesus dengan suara Bang Suma? Jadi yang disebut pengikut Yesus itu hanyalah yang mendengarkan suara Yesus. Kamu nggak pernah mendengar suara Yesus. Saya bisa mendengarkan suara Yesus. Di mana kau mendengarkan suara Yesus? Dari Bibel. Iya. Makanya suara itu bukan harus resonansi. Bukan harus resonansi kawan. Suara itu ada yang tertulis. Yesus mengatakan suara. Yesus mengatakan dengan jelas, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku. Apa nih? Asik dimut-mut aja pun. Dan mengikuti kurang ajar aku. monitor nih, apa nih moderator nih, kurang ajar moderator nih. Murid Yesus tidak pernah main TikTok. Murid Yesus tidak makan babi. Kurang ajar moderator nih, asik dimut-mut. Yesus punya murid tidak pernah ke gereja. Oke? Murid Yesus semuanya tidak ada yang berkuluk. Oke? Artinya gini. Sekarang Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Ketika artinya gini, Muslim adalah antikristus. Sabar dulu. Ketika aku bersunat, pengikutku bersunat. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Yohanes 10:27. Ketika aku bersunat, pengikutku Yesus tidak pernah mengajarkan sunat. Hei, Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku bersunat, maka pengikutku Yesus tidak pernah melakukan sunat. Lukas 2:21. Dia hanya disunat. Dia tidak melakukan sunat. Dia hanya disunat. Siapa bilang dia tidak melakukan sunat? Dia sunat. Dia hanya disunat. Dia tidak pernah melakukan sunat. Itu artinya dia melakukan sunat. Artinya dia disunat. Dia melakukan sunat. Yesus tidak pernah melakukan sunat. Kenapa Yesus tidak pernah melakukan? Kenapa dia dikatakan melakukan sunat? Coba tunjukkan di mana Yesus melakukan sunat kepada murid-muridnya. Lukas 2 nomor 21-22. Yesus disunat. Itu Yesus disunat. Itu Yesus disunat, bukan melakukan sunat. Melakukan sunat itu namanya. Bukan dia yang bersunat dia. Loh. Namanya dia usia ke-8. Yesus tidak pernah mengajar. Dengar. Yesus mengatakan apa? Bahwa siapa yang menjadi pengikutku, siapa yang mendengarkan firmanku, maka dia akan mengikuti apa yang aku kerjakan. Aku mengerjakan, aku sunat, muridku sunat. Ayo. Jadi kamu itu kamu itu antikristus. Kamu itu serigala yang nyamar domba. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel, kamu adalah serigala yang nyamar domba. Tidak ada domba makan babi. Domba itu makan rumput. Hanya serigala yang makan babi. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kau bisa lihat dia. Makan babi, ya itulah kau. Ibadah minggu, itulah buahnya. Serigala itu. Muhammad antikristus. Tidak ada Nabi Muhammad antikristus, nggak ada. Ada nggak Yesus diutus untuk orang Arab? Nggak ada. Yang disebut antikristus ketika Yesus diutus untuk orang Arab menolaknya. Tapi kan tidak. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad bukan umat Israel. Nabi Muhammad bukan Israel. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar sebagai pengikut Yesus, tidak pernah. Yang disebut antikristus adalah mereka yang kemudian tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia untuk Bani Israel. Itu antikristus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yang disebut antikristus ada yang menolak pernyataan itu dengan membuat pernyataan. Pernyataan Yesus ditolak, itulah antikristus. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Antikristusnya mengatakan, aku juga adalah Israel rohani. Itu antikristus itu. Anda menyamar-nyamar jadi pengikut Yesus. Anda berarti sama dengan iblis. Yang suka nyamar-nyamar itu hanya iblis. Suka nyamar sebagai malaikat itu iblis. Kristen yang bukan Bani Israel nyamar-nyamar sebagai Israel dengan mengatakan istilah apa? Israel rohani. Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Dari mana? Dari mana? Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Dari mana?
Woi, serigala nyamar domba, dari mana kau dapat istilah-istilah rohani itu? Hei, penyembah Yesus, penyembah roh halus yang bernama Yesus, dari mana kamu dapat istilah-istilah rohani itu? Ya siapa yang ngajarin? Iblis kan? Iblis yang datang kepada Paulus yang ngajarkan kamu itu kan nyamar-nyamar. Di mute terus. Di mana kamu dapatkan istilah-istilah rohani? Di mana? Muhammad Antikristus. Di mana istilah-istilah rohani itu kamu dapatkan? Di mana kau curi itu? Jadi nggak mungkin Muslim Kristen. Ya memang nggak mungkin. Karena Yesus bukan Kristen. Yesus itu Muslim, dia orang saleh. Jadi gini loh. Jadi Muhammad itu antikristus nyata. Ya. Saya nyata-nyatanya Muhammad itu antikristus. Dengar. Yang antikristus itu adalah anti terhadap Mesias yang datang kepada Bani Israel. Iya, makanya kami tidak Muhammad tidak percaya Mesias bahwa ya. Yesus adalah salah seorang Tuhan dari surga. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah salah seorang Tuhan dari surga? Di mana Yesus mengajarkan Yesus adalah salah seorang oknum dari surga. Iya memang. Iya. Tapi yang dimaksud berasal dari surga itu bukan cuma Yesus. Ya, jadi Banyak kan makhluk-makhluk dari surga. Iblis pun dari surga. Lucifer tidak bermajukan kepada para pejabat surga. Lucifer juga dari surga. Lucifer tidak lagi bermajikan kepada para pejabat surga karena Lucifer diusir dari surga. Ya, nggak usah kau bawa itu. Selamatkan dulu agamamu. Orang-orang yang dulu tidak agamamu. berkiblat Nggak usah kau kepada bahas para pejabat Lucifer, nggak usah kau bawa Nabi Muhammad. Agamamu dulu kau selamatkan. Kristen ini menyembah manusia ini dari mana asalnya? Dari mana asalnya ini Kristen muncul? Dari mana? Dari mana asalnya Kristen? Kristen ini asalnya dari mana? Jangan di mute. Nggak ada yang mute. Muhammad antikristus. Bagaimana kau tidak mau di mute kalau begitu caramu, bro? Aduh. Ya, makanya gini loh, kalau Muhammad antikristus ngapain kalian membahas Bibel? Artinya begini, Bang. Kenapa lari begitu cara berpikirmu? Kan dari awal saya tanya, sehat, sudah minum obat. Makanya gini loh kawan. Jadi dari tadi aku ngomong di mute terus. Dari situ aja sudah nampak. Abang tidak menunjukkan sopan santun, adab. Kalau sekarang gini loh, berbicara, apakah selesai. Muhammad percaya bahwa Muhammad bahwa manusia Yesus datang dari surga? Yesus tidak ada ajarannya begitu, nggak ada. Ajaran manusia Yesus adalah seorang dari surga. Itulah artinya Yesus. Ajaran Yesus mau dipercayai sebagai Rasulullah, itu ada. Selesai. Memang dia rasul, tapi bukan rasul Allah. Dari talo itu, dari talo. Yang pasti Yesus adalah rasul untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Dah, titik. Kalian ini penumpang gelap, kalian ini serigala nyamar domba. Dah, paham? Izin lu Bang Juma, ini siapa aja lu nih Sapian. Halo, Apa ya Muhammad antikristus? Udah dikit aja tuh game satu nggak ada ilmunya udah. Halo, selamat siang Sapian. Halo Bang Sapian. Selamat siang Sapian. Selamat siang Sapian. Bang Sapian. Bang Sapian. Sapian. Halo Bang Jimmy, selamat siang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersentuh aja Bang. Turun kembali. Oke. Tersentuh. Silakan turunkan aja Bang. Ya, Farid, selamat siang Farid. Bang Farid. Selamat siang. Oke, Kristen atau Islam Bang? Muslim. Oh, oke. Oke, ada yang mau disampaikan Bang? Shalom. Halo, ya. Farid dibawa dulu ya, pinjam kursinya dulu ya Bang Farid. Shalom. Salon. Memei, selamat siang Bang Memei. Selamat siang. Oke, umat mingguan atau umat Jumatan? Saya Mingguan, pengikut Yesus Kristus. Oh, pengikut. Yahudi dong. Nggak makan babi dong, sunat dong. Saya Kitab orang perjanjian lama Indonesia, dong. Bang Juma.
Pengikut Yesus itu berarti Yudaism dong. Oh, salah. Kesimpulan Anda salah. Di mana Kesimpulan Anda Yesus memiliki pengikut di luar Yahudi? Di mana? Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa Oh, itu bukan muridku, Yesus. artinya, Itu bukan jangan Yesus. menggunakan, Itu jangan ucapan. memaksakan kehendakmu. Kamu jangan yang memaksakan. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus asli. Matius 28 itu adalah ucapan hantu yang keluar dari kubur. Paham? Paham ya? Yesus tidak Sekali pernah keluar dari kubur. Itu. Kau jangan menggiring. Saya yang punya Yesus Alkitab. asli tidak Jangan pernah kau- keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu hantu. Paham? Bukan begitu. Baca Matius 24. Tidak bagus. Baca Matius 24. Baca. Tamat Yesus kan diri Anda membaca Matius 24. Yesus tidak pernah keluar dari. segala Oh, itu segala bukan bangsa. Yesus. Itu bukan Yesus, Kalau itu iblis. Itu menurutmu, Itu iblis itu menurutmu. Itu Sekarang iblis. bagaimana Kita menurut buktikan cara boleh? pandang orang Kita Kristen? buktikan boleh? Kau mau dengar tidak? Kita buktikan Kau mau boleh? menang sendiri. Kita buktikan. Tidak boleh seperti Kita itu. buktikan boleh? Kau hanya mau Kita menang buktikan boleh? sendiri dan itu cara yang tidak baik dalam berdialog, Zuma. Kita buktikan boleh nggak? Kau memaksakan kesimpulanmu. Kau tidak mau mendengar dari sisi orang Kristen. Itu jeleknya berdialog Sekarang dengan kita kau. buktikan berdasarkan Kristen. Boleh nggak? Saya akan membuktikan. Saya akan membuktikan kepadamu. Oke. Iya, silakan. Silakan. Tolong buktikan di mana Yesus penginjilan mengajarkan pergilah ke seluruh dunia. Silakan. Kau yang Silakan. harus dengar. Jangan kau menguasai sekali berdialog dengan kau dengan cara seperti ini. Silakan. Paulus kok keluar dari kuburnya hadapi saya. Kalau macam kau itu nggak ada ilmu. Sekarang yang saya minta, dengarkan sebelum Anda nyerocos, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya ketika Yesus penginjilan mengajarkan muridnya pergilah ke seluruh dunia itu di mana tertulis. Jangan kau bawa Matius 28. Jangan kau bawa Matius 28. Jangan kau bawa Matius 28. Kenapa saya tidak mau kau bawa Matius 28? Karena Matius 28 itu adalah oknum yang datang setelah keluar dari kubur. Itu kesimpulanmu. Nah, silakan. Kau mau menerima yang Silakan saudara, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan sebelum dia mati ditangkap. Sebelum, sama dulu, dengarkan saya dulu, dengarkan Kau dulu. dengan banyak bicara, Dengarkan saya, saudara. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan ya, tenang, saudara, tenang. Babi yang ada di dalam tubuhmu mudah-mudahan tidak ngamuk di dalam. Duduk yang tenang dulu ya. Ingat, Yesus menyatakan di dalam Yohanes, diam dulu. Anjing yang ada dalam tubuhmu suruh tenang dulu, Kok anjing itu kan anjing bakar, anjing masak, anjing goreng yang kau makan, kok masih hidup? Tenangkan dulu anjingmu, dengarkan. Dengarkan. Suruh diam anjing yang ada dalam tubuhmu itu, diam. Diamkan anjing yang ada dalam tubuhmu, dengarkan Bang Suma bernarasi 1 menit paling lama, dengar. Yesus berkata, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, Tuhanku yang ada di surga, telah aku sampaikan kepada pengikutku, dan pengikutku kemudian menerima dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaan saya, dengarkan dulu. Pertanyaan saya, dengarkan. Adakah Yesus melakukan penginjilan, menyuruh murid-muridnya kepada seluruh dunia sebelum dia terangkat ke langit? Silakan. Oke. Ya. Tangan semuanya. Ya. Jadi Yesus pertama kali datang adalah khusus untuk kepada bangsa Israel. Oke? Ya, setelah itu singkat cerita Yesus menyuruh untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa tentang Kristus, tentang pribadinya dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Oke? Singkat cerita rasul-rasul diutus kepada bangsa-bangsa. Dalilnya mana? Dalil. Jangan bohong dulu. Jangan Jangan kau potong dulu. Jangan usah bicara dalil. Saya belum bisa buka open camp. Saya tidak suka pembohong. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan pengikutnya ketika dia melakukan penginjilan agar muridnya ke seluruh dunia mengajarkan ajaran Kristen. Silakan. Oke. Potong ya, saya bicara ya. Di mana dalilnya?
Saya belum bisa open cam karena saya masih sedikit pengikut, belum bisa. Sebutkan open aja, cam. sebutkan aja, karena Biblemu itu ada di telapak kaki saya, bukan di kepala lagi. Oh, Udah di luar kepala. salah. Ayo, Bible saya kamu itu sebut di mana tertulis. Sebut, kamu. tinggal kau sebutkan, saya yang bacakan. menyebutkan apa? Iya, tunjukkan di mana Yesus mengajarkan pengikutnya untuk ke seluruh dunia. Sebelum dia terangkat ke langit itu mana tertulis? Dia tertulis di mana? Jangan kau Matius 28, itu ucapan manusia yang keluar dari kubur, bukan itu yang saya butuhkan. Dari mana kau bisa bagaimana kau bisa seenaknya untuk menyimpulkan yang ini dari Yesus dan ini bukan dari Yesus? Hah? Dari mana? Itu artinya kau mengatur seenak perutnya kamu. Nggak boleh seperti itu. Yesus itu datang untuk Bani Israel. Kamu ngarang cerita untuk seluruh dunia. Makanya saya katakan, di mana Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh dunia, itu di mana? Jangan kau bawa Matius 28. Matius 28 itu ada ditambahi setelah ada keluar manusia dari kubur. Yang saya tanya, ketika dengarkan wahai penyembah makhluk roh bernama Yesus. Dengarkan. Yesus melakukan penginjilan sebelum dia dibunuh, ditangkap. Diceritain dalam kitabmu sebelum dia ditangkap, segala firman telah dia sampaikan. Jadi nggak ada lagi penambahan-penambahan, oke? Nah, sekarang yang saya tanya samamu, ada tidak Yesus sebelum ditangkap mengajarkan, aku diutus kepada seluruh dunia, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ada nggak Yesus mengajarkan itu sebelum dia ditangkap? Ada nggak? Sudah selesai? Ada nggak? Ada atau Selesai? tidak ada? Ada atau tidak ada? Kau sudah selesai? Ada atau tidak ada? Ada. Oke, silakan tunjukkan. Prajurit, ya, bukan orang Yahudi, bukan Di orang mana Yesus mengajarkan sebelum dia Aduh, ditangkap dengar bahwa dia kau, diutus hey. ke seluruh dunia? Mana? Zuma, Tunjukkan. ya. Kau dengar ya, seorang prajurit ketika dia punya hamba itu ya sakit, Yesus menyembuhkan. Yesus membuka diri kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itu sudah ada indikasi di situ, ya. Kemudian dari murid-murid Yesus Kristus yang menyaksikan Yesus secara langsung 12 murid, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus melarang mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel. Ada enggak? Coba kau cari. Di mana dalam sejarah para pengikut Yesus Kristus, 12 murid katakanlah yang utama sebelum 70 murid dan kemudian 3.000 orang, ya. Yang kemudian menyatakan bahwa mereka dilarang memberitakan Injil kepada segala bangsa. Coba kau tunjukkan satu pun, ya. Kalau kita bicara sanad, ya, dari 12 murid Yesus, mereka adalah pelaku-pelaku. Jangan kau mendongeng, jangan kau mendongeng. Yang saya minta apa? Penginjilan Yesus. Penginjilan Yesus sebelum dia diinformasikan ditangkap. Penginjilannya mana dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Diam dulu. Sabar dulu, bro. Sabar. Yang saya minta, penginjilan Yesus kepada Bani Israel, perintah Yesus mengajarkan kepada muridnya agar pergi ke seluruh dunia itu tertulis di mana sebelum dia ditangkap. Oke? Kau baca? Ada nggak? Lakui tadi, ya. Kau Ada sudah nggak? bacakan. Kau tidak mau mengakui, kau kata itu dari orang mati. Di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia sebelum Yesus ditangkap? Itu di mana? Di-mute dong. Di mana? Sekarang kau tunjukkan di mana dari 12 murid Yesus satu pun yang mengatakan Yesus melarang mereka memberitakan Injil kepada segala bangsa di luar itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Di mana? Oh, Mati itu kau. peristiwa. Mati itu kau. peristiwa ketika Yesus Mati kau. masih hidup. Itu Mati ketika kau, Yesus mati. masih hidup. Mati. Kita bicara Mati. setelah Yesus sudah naik ke surga. Ya, Nah, itulah yang kumaksud. Setelah Yesus terangkat, Yesus terangkat, tidak ada lagi pemberitaan Injil dari Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Hei, Yohanes 17 nomor 8. Coba kau baca. Kau salah menyimpulkan. Kau baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Baca. Karena waktu Yohanes 17 nomor 8 baca. Baca Yohanes 17 nomor 8. Karena memang masih fokus kepada Karena fokus. Baca Yohanes 17 nomor 8. Baca. Coba kau tunjukkan 12 murid katakan bahwa Yesus melarang mereka memberitakan Injil kepada bangsa lain. Coba kau tunjukkan. Dalam Saudara Mei, bacakan saya dulu Yohanes 17 nomor 8. Injil kepada bangsa.
Sekarang bacakan saya Yohanes 17 nomor 8 dulu. Bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8. Musuma, main mute terus. Nggak boleh begitu. Bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8, bro. Anda masih punya otak kan? Baca. Silakan kau baca. Oke, saya baca ya. Kau baca. Dengarkan. Yohanes bicara. Yohanes 17 nomor 8, dengarkan saya. Yang Kristen di bawah juga dengarkan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus setelah dia mengucapkan ucapan ini? Jawab. Tidak membaca ayat 9, 10, 11. Saya lanjutkan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Jadi firman itu telah diberikan kepada siapa? Kepada 12 murid-murid Yesus, dan dunia membenci mereka, termasuk kau Zuma, karena mereka bukan dunia, seperti sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya kau jangan diam dulu kau. Yang saya minta samamu adalah ketika Yesus berkata, dengarkan saya dulu. Ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan Yesus setelah Yesus mengucapkan kalimat ini? Kau diam dulu Zuma. Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman? Kau diam menang. Apakah masih ada firman? Ya, kau diam, masih ada firman? Kau diam, kau malu. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan Yesus setelah Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 8 ini? Jawab. Telah didelegasikan kepada 12 murid. Itu yang kau lupa, kau potong-potong ayat. Jadi ini berkesinambungan, Zuma, ya. Makanya saya tanya, kau tunjukkan di mana 12 murid dilarang memberitakan Injil kepada bangsa di luar Israel. 12 murid yang langsung memegang Yesus yang Matius 10 nomor 5 nomor 6. 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 Itu dalil. Kau kutip ayat seenak jidatmu, ya. Itu dalil. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh, padahal. Pertanyaan saya sederhana loh, padahal. Pertanyaan saya sederhana. Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Itu tinggal kamu jawab. Ya, ayat yang kau angkat itu sudah basi. Sudah banyak saya dengar video-videomu, ya, basi. Jadi Yesus telah mendelegasikan firman yang dia dapat dari Bapa kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya menyampaikan, meneruskannya kepada seluruhnya, dan tidak ada larangan kepada 12 murid untuk menyampaikan berita Injil kepada bangsa di luar Yahudi, ya. Dan itu yang kau tidak tahu. Kau seumuran anakku, Zuma, ya. Kau nggak tahu apa-apa. Saya dengar videomu, saya menangis. Saya berdoa buat kau, Zuma, supaya nanti kau diberikan kasih karunia Tuhan supaya mengerti, ya. Kau sudah ada di depan saya, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana dong? Kamu hanya nyerocos. Kamu hanya nyerocos. Pertanyaan saya sederhana loh, padahal. Apakah masih? Aduh, kamu nggak mau diam soalnya. Kasian sekali kau ini. Kamu kasihan. Kamu menyembunyikan kebenaran. Mending kau colok pantatmu sendiri baru diam. Ya, jadi teman-teman, berdasarkan Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan.
telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya, Yesus telah menyampaikan segala firman. Nah, berarti tidak ada lagi firman kan? Gak ada lagi kan? Gak ada lagi. Pertanyaannya, Matius 28 ini, apakah Yesus sampaikan sebelum dia mengatakan Yohanes 17:8? Ternyata tidak. Matius 28 ini muncul ketika kemudian ada makhluk yang keluar dari kubur. Oke. Evans 99 monitor. Selamat siang Evans. Siang. Evans, selamat siang. Ya. Apa kabar Bang Evans? Ya. Ya, siang. Ya. Nah, Kristen atau Islam Bang? Islam. Waduh, Bang Zuma ada peringatan ini Bang Zuma. Turun dulu Bang, nanti Iya. dinaikkan lagi. Oke. Iya, gitu, betul. Padahal kan sederhananya ya, kalau kita berbicara mengenai kaidah ilmu, Yesus berkata segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman tambahan. Karena semuanya telah disampaikan. Tak ada lagi tambahan. Nah, Matius 28 ini ada nggak Yesus pernah menyampaikan sebelum dia mengucapkan segala firman telah aku sampaikan? Kan tidak ada. Berarti Matius 8 ini di luar daripada penginjilan Yesus. Pertanyaannya, yang datang berkata di dalam Matius 28 itu sopo? Siapa itu yang datang kemudian mengaku Yesus dan mengajarkan dirinya itu diberi kuasa baik di surga maupun di langit, di bumi? Itu siapa itu? Itu bukan Yesus. Karena Yesus berkata segala firman telah aku sampaikan. Sedangkan yang datang setelah aku itu adalah penolong lain, roh kebenaran lain. Harusnya yang datang di Matius 28 itu adalah roh kebenaran lain, bukan Yesus. Tapi ternyata ngakunya Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu ada dua, yaitu penolong lain, seorang penolong lain. Dan yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, untuk mendeteksi siapa yang berkata di dalam Matius 28 ini, periksa itu Yesus asli atau palsu. Apakah Yesus memang pernah mengajarkan dia akan datang kembali dalam bentuk rupa seperti itu? Kan tidak. Yesus mengajarkan setelah aku terangkat, maka yang datang kemudian setelahku itu adalah Yesus yang lain. Yaitu Yesus penyesat, yaitu Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain, yaitu seorang nabi, penghibur. Sedangkan yang datang di Matius 28 itu bukan nabi, bukan sang penghibur, bukan penolong lain, bukan roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Matius 28 ini, yang ada di Matius 28 ini adalah sosok yang mengaku Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu ada Yesus memang, tapi Yesus penyesat. Gitu loh, saudara Kristen, tolonglah pakai ilmu kita. Kita belajar itu pakai ilmu. Iman kita itu harus bertumbuh dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Ya, bukan dengan doktrin. Jadi yang datang berkata di dalam Matius 28 itu bukan anak Maria. Carilah sendiri. Itu memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus yang mana itu? Yesus yang ada di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 13. Loh, saya bocorkan lagi. Itu rahasia sebenarnya, tapi tampaklah supaya kamu tahu. Itu yang Yesus yang datang di Matius 28 itu adalah Yesus yang ada di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 13. Tuh, tak ajarin tuh supaya Kristen paham. Begitu cara belajar Bible-nya, dirunut supaya paham. Katanya kalian diperintahkan percaya kepada Yesus. Ya percaya kepada Yesus dong. Jangan percaya kepada yang lain. Meskipun yang lain selain Yesus datang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Lukas 21:8. Apabila ada datang penyesat mengaku bernama Yesus dan dia berkata akulah Yesus, jangan kau percaya, kata Yesus. Kok kalian malah percaya? Gimana dong? Ya, diambil alih sejenak, saya ada telepon. Silakan. Oke, Bang, Kak Halimah. Selamat siang Kak Halimah.
Kak Lima, selamat siang. Halo Kak Lima. Kak Lima, selamat siang. Bang Doto. Halo, Bang Dot. Doto. Halo Doto, selamat siang Bang Doto. Iya, selamat siang. Islam Kristen Bang? Katolik bang. Katolik. Iya bang. Udah makan bang semuanya bang? Udah. Ya, bagaimana kabar Bang Doto? Kabar sehat bang. Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ini Bang Doto yang sudah mau masuk Islam ya? Informasinya. Masuk Islam, aduh gimana ya bang? Karena di sini nggak ada masjid bang. Oh, nggak ada masjid. Kita itu nggak ada masjid. Oh, Di mana gitu. Bang? Ada sih masjid, cuman agak jauh juga sih. Sekitaran 5 kilo lah jauhnya. Abang tinggal di mana Bang? Kita di apa bang? Lumut, Lumut di mana tuh Bang? Sumatera bang. Sumatera Utara bang. Ya Lumut di daerah mana Bang? Di daerah mana itu? Sumatera Utara bang. Lumut, Sumatera Utara. Tapi itu bukan kota. Sumut. Iya Lumut. 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 Iya bang. Di mana itu Lumut? Cari aja di Google, ada itu bang, Lumut. Sumatera, tapi bukan mungkin pinggiran ya Pak? Enggak, ya Sumatera. Oh, Sumut, Sumatera Utara. Bukan Sumut Enggak, bang. Sumatera Utara tapi daerah Lumut dia pinggiran. Daerah Oh, Lumut. Desa Lumut. Iya. Bang, walaupun nggak ada masjid Bang, boleh sholat di rumah Bang, kalau terpaksa Bang. Ya gimana lagi, kan kita kan dasarnya kan dari Katolik. Mana bisa kita sholat kan gitu. Bisa sembunyi-sembunyi Bang. Iya kan kalau Aku penasaran nih, daerah Sumatera Utara tidak ada masjid di daerah mana? Aku orang Sumatera juga ini sebenarnya. Lumut bang, Lumut. Iya, itu arah kemana itu bang? Lumut, jelaskan Lumut itu di arah kemana? Arah ke selatan atau Enggak, Samosir? Arah Samosir. Oh iya. Memang ada sih bang, memang masjid ada sih, cuman agak jauh sih dari tempat kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Tiara. Tapi ini Bang, memang ada niat Bang. Tapi kita sama-sama di sini kan sama kawan-kawan orang Muslim juga, kita ya bisa bareng juga sih, nongkrong kan. Maksudnya Abang ada niat enggak? Bang. Aku sama saudaraku aja nongkrong bersama. Mereka Kristen, saya Islam. Niat maksudnya Kak Tiara, niat maksudnya Masuk Islam. Minum langsung atau gimana? untuk sekarang sih, untuk kalau masuk Islam sih ya enggak dulu lah ya. Atau mau belajar dulu Bang? Belum. Soalnya abangku Mungkin udah masuk belum. Islam juga sih satu. Abang aku udah masuk Islam. Iya belajar dulu Bang, belajar dulu. Tapi kayaknya sama dah itu, walaupun dia itu Islam, walaupun dia Buddha. Oke Bang Doto. Yaudah, izin dulu ya Bang ya. Kami buka umat Islam pun nggak boleh memaksakan Bang. Mohon izin ya Bang, kami menaikkan Kristen dulu ya Bang. Jadi gini Bang, aku mau bertanya dulu, Bang. Sebentar Pangeran, sebentar. Kasih mau kesempatan bertanya, dulu. Bang Doto Nggak, di sini nggak usah terpaksa dia mau- Bang. Dia mau masuk Islam dia ini. Dia kan Tunggu Katolik. dulu Pak Pangeran, dia ini. Dia mau masuk Islam ini. Tunggu Bang dulu, Doto dia mau masuk Islam belajar. dia. Tunggu dulu Bang Suba dulu. Bang Doto sudah siap mau syahadat ya, Bang Doto? Apa Bang, syahadat? Iya, syahadat masuk Islam. Belum kayaknya Bang. Jangan Kayaknya ditanya belum. gitu. Dia masih mau belajar. Belum Bang. Dia Jadi masih gini, setengah-setengah aku cuman mau hatinya. nanya, gini Bang, aku cuma mau nanya boleh? Silakan. Ada Pak Pendeta itu di atas. Gimana ya Bang ya cara menghilangkan sakitnya nyeri otot? Nyeri otot. Aduh. Iya Bang. Aduh Diki aja kenapa? Kayak bercanda aja Bang. Udahlah, jangan di. Kan kerja. Udah tolonglah Bang Yesus tolong Diki. Ini bukan lo main-main. Bercanda dia tuh, main-main dia menaik ke atas koma.
bukan mau berdiskusi, dia kayak mau ngeledek gitu. Iya, ngapain pula kita berharap dia masuk Islam? Nggak penting kali. Lah ke apotek, apa obatnya sakit ini? Kan simpel, ngapain naik ke atas? Iya, ngapain nanya kayak gitu? Kayak ngeledek aja dia. Jangankan mau Erlin masuk. Mansur, selamat siang. Erlin Mansur. Zomani, selamat siang Zomani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Oh, Muslim.